Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah, dan kisahnya juga kisah favorit kita semua ya, kisah Robert. Dukun sakti asal Kalimantan. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti dengan sabaran nih untuk masuk ke tanah Kalimantan. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya Bude Horor on. Belajar ilmu santet di pedalaman Kalimantan. Kau sudah siap? Tanya Robert pada Rowan yang saat itu sudah berada di atas perahu. Rowan langsung mengangguk dengan mantap. Kalau begitu lepaskan talinya, ujar Robert. Dengan cekatan, Rowan lantas melepaskan tali pengikat perahu tersebut. Perlahan-lahan perahu mulai mundur menjauhi lanting jamban setelah tali penanya dilepas oleh Rowan. Sekitar 2 meter dari jamban, Robert lalu menghidupkan mesin perahunya. Suara nyaring dari mesin perahu itu membuat burung-burung yang tadinya berkicau seketika berhenti dan berterbangan menjauh. Rowan cukup menikmati perjalanan itu. Tak ada obrolan antara keduanya, namun beberapa jam duduk di atas perahu cukup membuatnya bosan dan capek. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, akhirnya Robert memutuskan untuk berhenti sejenak memakan bekal yang mereka bawa dari rumah. Saat sedang asyik menikmati makanannya masing-masing, tiba-tiba saja ada gelombang yang cukup besar menghantam perahu mereka hingga menyebabkan perahu mereka kemasukan air. Piring nasi yang Rowan pegang pun tumpah dan nasi berhamburan dalam perahu yang sudah berisi banyak air tersebut. Cepat kuras airnya, perintah Robert sambil terus menguras air dari dalam perahu. Setelah bersusah payah, akhirnya perahu itu berhasil mereka selamatkan dari kekaraman akibat terkena gelombang tadi. Sial, gelombang apa itu tadi? Ujar Rowan. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan, kata Robert. Namun, masalah lain muncul ketika Robert ingin menghidupkan mesin perahunya. Tidak mau hidup-hidup ya? Pasti gara-gara sempat rendam tadi, ujar Rowan. Berapa lama lagi perjalanan yang akan kita tempuh dari sini? Lanjut Rowan bertanya. Masih lumayan jauh. Apa kau berpikir ingin mendayung dari sini ke sana? Ya, kalau tidak ada pilihan, mau bagaimana? Robert terdiam, lalu ia menghela nafas panjang. Ayo kita lakukan. Waktu kita tidak banyak. Dia benar-benar mengincarmu, ujar Robert pada akhirnya. Dukun perempuan itu? Tanya Rowan seraya melepaskan ikatan pada dayung yang ada di samping perahu Cis tersebut. Ya, jawab Robert singkat. Kau tahu bagaimana kabar amaiku? Tanya Rowan tiba-tiba. Robert tidak menjawab. Ia lantas mengambil dayung yang Rowan pegang. Amaiku baik-baik saja kan? Tanya Rowan lagi. Ya, dia pasti baik-baik saja. Sekarang fokuslah pada tujuanmu. Ayo, cepat dayung. Rowan mengangguk. Tak ada lagi obrolan antara keduanya, hanya suara kecipak air dan kicauan burung yang terdengar menemani perjalanan mereka. Tak terasa, matahari pun mulai terbenam. Cahaya yang tadinya bersinar terang kini mulai tampak temaram. Masih jauh kah? Tanya Rowan. Ya, kenapa? Tanganmu sakit? Ya sudah, berhentilah mendayung, ujar Robert. Namun Rowan tak menghiraukan perkataan Robert. Ia tetap mendayung meskipun tangannya sudah sakit. Dan Robert tak lagi berusaha untuk menghentikan Rowan. Namun entah kenapa, semakin gelap, perahu Cis itu malah semakin melaju. Bahkan Rowan sendiri merasa kalau lajunya perahu itu bukan karena didayung olehnya, sebab saat dayungnya ia angkat, perahu itu tetap melaju. Ini kan sudah kubilang, kalau memang tanganmu sakit, berhentilah mendayung, ujar Robert memotong pertanyaan Rowan. Jadi ini? Sudah diam dan duduk saja, jangan melakukan apapun tanpa seizinku. Kalau memang kau bisa, kenapa tidak kau lakukan sedari tadi? Kita tidak perlu repot-repot mendayung. Andai kau lakukan ini dari awal, ujar Rowan.
Dasar bocah tidak tahu terima kasih. Sudah bagus aku bantu. Apa kau mau mendayung lagi sampai tanganmu itu copot? Mendengar Robert yang sudah marah seperti itu, akhirnya Rowan langsung terdiam. Ia tak lagi mengatakan apapun. Boleh ku nyalakan senter? Tanya Rowan setelah berusaha untuk diam selama 1 jam. Jangan, atau kau mau mendayung lagi? Lagi-lagi Rowan hanya bisa diam dan pasrah. Kita sudah hampir sampai, ujar Robert. Setelah sampai di tepian, Robert lantas menyuruh Rowan untuk mengikat tali perahu pada salah satu pohon. Setelahnya, mereka berdua pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Benar ini jalannya? Tanya Rowan. Iya, jawab Robert yang berjalan mendahului Rowan. Rowan yang saat itu berjalan di belakang Robert tampak mengarahkan senternya ke sana kemari dengan niat melihat arah jalan. Namun tiba-tiba matanya tertuju ke arah salah satu cabang pohon. Di sana terlihat sesosok putih sedang duduk berjuntai. Bet, panggil Rowan seraya berjalan mendahului Robert. Apa? Tanya Robert. Aku jalan duluan ya, di belakang banyak nyamuk. Banyak nyamuk atau sudah lihat? Tanya Robert diiringi suara tawa meringkik dari kejauhan. Rowan tak menjawab pertanyaan Robert, namun ia semakin mempercepat langkahnya. Kau tahu jalan? Tanya Robert. Cepatlah, aku sudah capek sekali. Robert terkekeh. Ia masih berjalan santai sambil sesekali mengeluarkan candaan yang sama sekali tidak lucu bagi Rowan. Astaga, jerit Rowan saat tubuhnya bertabrakan dengan seseorang. Rupanya saat berjalan Rowan tidak melihat ke depan, tapi ia berjalan sambil menunduk sampai-sampai ia tidak menyadari kalau ada seseorang di depannya. Alhasil Rowan terjatuh karena tabrakan yang tak disengaja itu. Robert tertawa. Apa yang ia lihat malam itu benar-benar seperti hiburan baginya. Robert, benar rupanya kau akan datang kemari lagi. Sudah lama ya, kau tidak pernah kemari. Sapa orang itu pada Robert yang masih tertawa. Iya Mang, aku kemari membawa seorang murid untuk Amang, ujar Robert setelah tawanya mereda. Bocah ini, apa dia tahu? Mang, sebaiknya kita langsung ke rumah Abang saja, karena badanku sudah capek sekali. Potong Robert cepat. Robert lalu menyuruh Rowan untuk berjalan lebih dulu. Singkatnya, mereka bertiga kemudian sampai di rumah Laca Buto. Rowan dipersilakan masuk lebih dulu oleh Robert, sementara ia mengobrol bersama Laca Buto di luar rumah. Mang, aku minta tolong, jangan beritahu dia apa yang sudah terjadi. Aku tidak ingin anak itu dipenuhi dengan dendam, ujar Robert. Laca Buto memalingkan wajahnya ke arah lain, kemudian ia mengangguk. Anak itu sama sepertimu. Robert mengangguk. Ya, aku tahu. Lalu apa yang harus aku lakukan padanya? Tanya Laca Buto. Ajari saja sedikit-sedikit, karena tujuan ayahnya mengirimnya padaku bukan untuk itu. Lalu sampai kapan kau akan membohonginya? Robert menunduk, deru nafasnya terdengar berat. Aku tidak tahu. Sebenarnya dari awal aku juga ingin menolak, tapi aku tidak ingin terlibat dalam kebohongan ini. Tapi, Bet, aku boleh ikut bergabung? Tanya Rowan dari arah teras rumah. Robert lantas beranjak dari duduknya, lalu berjalan ke arah rumah Laca Buto. Kenapa masuk? Kalian membicarakan apa tadi? Tanya Rowan penasaran. Bukan urusanmu. Ada masalah pribadiku yang aku tanyakan, jawab Robert sekenanya. Oh, sepertinya kau sedang diminta dilihatkan jodoh ya. Mendengar ocehan Rowan, Robert langsung menatapnya dengan tajam. Sekali lagi aku dengar kau asal bicara, akan aku patahkan rahangmu, ancam Robert kesal. Kenapa begitu? Tapi kau normal kan? Maksudku, kau masih suka perempuan kan? Tanya Rowan yang membuat Robert langsung mengepakkan tangan. Oh iya, aku minta maaf, ucap Rowan akhirnya. Sebelum tidur, kalian makan dulu. Aku sudah menyisakan nasi dan lauknya, ujar Laca Buto seraya menutup pintu rumah dari luar. Mau kemana orang tua itu? Tanya Rowan. Berburu, jawab Robert singkat. Memang dia tinggal di sini sendirian? Tanya Rowan. Ya, kau lihat sendiri kan? Di sini tidak ada siapa-siapa selain kita. Rowan mengangguk, lalu ia mengikuti Robert ke dapur. Terlihat Robert membuka penutup kenceng yang masih penuh dengan nasi putih. Ia menyuruh Rowan untuk mengambil 2 buah piring seng yang disusun di rak kayu. Di Kalimantan Tengah, penduduk menyebutnya kenceng, sedangkan nama aslinya adalah panci kastrol. Kita makan nasi putih saja.
Tadi aku dengar katanya ada lauknya, ujar Rowan pelan. Robert tak menjawab. Ia lantas membuka penutup wajan dan terlihat di dalam wajan itu ada masak kuning ikan. Mereka berdua makan dengan lahap. Selesai makan, barulah mereka beristirahat. Robin terbangun setelah terkena tangan Rowan. Ia yang mengira jika Rowan mengigau, lantas berniat untuk membangunkannya. Namun seketika Robin kaget saat melihat urat-urat wajah Rowan tampak menjembul keluar. Wajahnya memerah dan matanya melotot. Rowan seperti kesulitan bernafas. Menyadari jika ada yang tidak beres, Robin langsung melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Rowan. Untung saja Robin tidak terlambat dan Rowan berhasil diselamatkan. Rowan tampak lemas, bahkan untuk berbicara saja ia tampak kesulitan. Keesokan paginya, Laca Buto baru saja pulang. Ia membawa 2 ekor pelanduk. Apa semalam ada yang datang? Tanya Laca Buto pada Robert. Ya, anak itu dalam bahaya. Untung saja aku terbangun tadi malam. Andai telat sedikit saja, aku rasa dia akan mati, jawab Robert. Laca Buto terkekeh. Ia lantas meletakkan pelanduk buruannya ke teras, lalu kemudian ia duduk di samping Robert. Aku rasa kau harus jujur pada anak itu. Katakan apa yang sudah terjadi pada ayahnya. Masalah dendam, biarkan itu menjadi urusannya. Mau dia tahu sekarang atau nanti, tidak akan ada bedanya, Bet, ujar Laca Buto. Robert menghela nafas panjang. Ia menatap wajah renta dari Laca Buto. Jadi menurutmu, aku harus memberitahukannya kalau ayahnya kemungkinan sudah mati? Kau tahu, dia sudah kehilangan ibunya, juga kehilangan perempuan yang sangat dia sayangi. Aku tidak tega kalau harus mengatakan hal menyakitkan itu padanya. Terlebih lagi, aku tidak ingin dia terjerat dengan dendamnya sendiri. Aku sudah pernah berada di posisi itu. Hidupku benar-benar tidak tenang. Makanya aku tidak ingin anak itu merasakan apa yang sudah pernah aku rasakan. Kau mengerti maksudku kan? Ujar Robert. Bet, satu hal yang harus kau sadari. Kau tidak bisa memaksakan keinginanmu pada orang lain. Walaupun menurutmu itu adalah yang terbaik untuknya. Jalan hidup kalian boleh hampir sama, tapi bukan berarti keputusan yang kalian ambil pun sama. Isi kepalamu dan anak itu berbeda. Biarkan dia menentukan jalannya sendiri. Kita hanya perlu membantunya, ujar Laca Buto. Hela nafas panjang Robert lagi-lagi terdengar. Kepalanya tertunduk. Tidak lama kemudian terdengar suara kera bersaut-sautan dari atas pohon. Robert menatap Laca Buto. Akhirnya ia mengangguk. Ia setuju dengan apa yang Laca Buto katakan. Baiklah, aku akan jujur padanya, ujar Robert. Kemudian Laca Buto tersenyum. Bagaimana kabarmu? Tanya Laca Buto pada Robert. Aku masih berusaha untuk menahan diri, ujar Robert. Laca Buto menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Baiklah, aku mau ke sungai dulu, ujar Laca Buto. Biarkan aku saja membersihkan pelanduknya, ujar Robert seraya beranjak dari duduknya. Hari itu, Robert lah yang mengambil alih tugas di dapur, sementara Laca Buto pergi entah kemana dan Rowan masih diam saja. Sejak kejadian semalam, Rowan mendadak jadi lebih pendiam. Melihat Rowan seperti itu, membuat Robert tak enak hati untuk mengatakan apa yang sudah terjadi terhadap ayahnya Rowan. Bet, panggil Rowan. Ya, jawab Robert singkat tanpa menoleh ke arah Rowan. Tangannya masih sibuk memilah bumbu-bumbuan untuk memasak daging pelanduk. Aku sudah dengar apa yang kalian bicarakan. Apa kau yakin kalau amaiku sudah mati? Tanya Rowan pelan seraya duduk tak jauh dari Robert. Seketika, Robert menghentikan aktivitasnya. Matanya menatap lekat ke arah Rowan. Ya, dia sengaja mengirimmu padaku untuk melindungimu. Tangis Rowan seketika pecah. Setinggi apa ilmu dukun itu, Bet? Sampai-sampai dia bisa membunuh amaiku? Ilmunya memang tinggi. Terlebih lagi santet yang dikirim atas dasar dendam itu sangat kuat, Wan. Rowan masih terisak. Tidak ada gunanya lagi aku hidup, Bet. Orang tuaku kini sudah tidak ada lagi, isak Rowan. Robert terdiam. Ia tidak mengatakan apapun. Terima kasih sudah menyelamatkanku semalam. Tapi lain kali, tolong biarkan saja, Bet. Karena aku sudah tidak tahu harus apa lagi. Aku sudah kehilangan tujuan hidupku. Masih ada kami. Aku dan Amang Barijan adalah keluarga barumu mulai sekarang, ucap Robert. Tangis Rowan semakin kencang, baunya sampai bergetar, nafasnya terengah-engah. Robert mendekat lalu merangkul bau Rowan. Kau adikku mulai sekarang, kata Robert. Bet, ya, aku ingin
Dukun perempuan itu merasakan rasa sakit yang sama denganku. Entah kau setuju atau tidak, aku akan tetap menuntut balas atas apa yang sudah dia perbuat pada orang tua dan gadis yang kucintai, ujar Rowan dengan suara yang penuh dendam. Robert menarik nafas panjang. Ia kembali teringat dengan apa yang Laca Buto katakan sebelumnya. Kemudian Robert mengangguk. Baiklah, itu adalah pilihanmu. Aku tidak akan melarang. Justru sebaliknya, sebisa mungkin aku akan membantumu, ujar Robert. Menjelang sore, Laca Buto pulang. Ia membawa satu luntung penuh akar-akaran. Tahu untuk apa akar-akaran tersebut? Bet, bantu aku memasang ini di halaman, panggil Laca Buto. Robert mengangguk. Pasang batang kayu itu secara berdiri di 4 sudut yang sudah aku tandai. Setelah itu, kau pasang akar-akaran ini pada keempat batang kayunya, perintah Laca Buto. Tanpa bertanya lagi, Robert langsung memasang satu persatu keempat batang pohon kecil seukuran bambu di tanah yang sudah Laca Buto tandai. Selanjutnya, ia lanjut memasang akar-akaran yang Laca Buto bawa sebelumnya pada keempat batang pohon tersebut. Setelah selesai melakukan tugasnya, Robert diam sejenak, memandangi batang pohon yang ia pasang tadi. Kalau dilihat-lihat, ini seperti kandang. Untuk apa ini, Bet? Tanya Rowan yang baru saja keluar dari dalam rumah. Untukmu. Aku rasa dia akan meritualkanmu malam ini, ujar Robert. Seraya menyeka keringatnya, ia lalu meninggalkan Rowan yang masih berdiri mematung, memandangi batang pohon yang dipasang oleh Robert tadi. Awan yang mendung dan angin yang berembus kencang menambah kegelisahan di hati Rowan. Apa yang akan terjadi padaku nanti? Apakah keputusan yang kuambil ini sudah benar? Ujar Rowan membatin, tangannya tampak mengepal. Kalau memang kau ragu, tak perlu diteruskan, ujar Laca Buto yang tiba-tiba saja muncul di belakang. Karena sekali kau terjun, maka akan sangat sulit untuk keluar lagi, lanjut Laca Buto. Rowan masih terdiam. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Rowan menghela nafas panjang, lalu ia membalikkan badan untuk menatap Laca Buto. Sebenarnya aku takut, aku ragu, tapi aku harus melakukannya, ujar Rowan. Baiklah, mari kita lakukan, kata Laca Buto. Prosesnya akan panjang. Malam ini kita akan mulai dengan mengobati lukamu lebih dulu, lanjutnya. Robert keluar dengan mengenakan celana hitam dan ikat pinggang merah. Ia juga memakai ikat kepala berwarna hitam tanpa baju. Laca Buto juga memakai pakaian yang sama dengan Robert. Sementara Rowan, ia hanya disuruh memakai celana pendek berwarna hitam tanpa ikat pinggang maupun ikat kepala. Obor dinyalakan mengelilingi tempat itu. Lalu Rowan disuruh untuk masuk ke tengah-tengah antara keempat batang kayu yang Robert pasang sebelumnya. Robert mulai menabuh alat musik yang ada di hadapannya. Lalu seiring terdengarnya suara alat musik tersebut, Laca Buto mulai menari-nari mengelilingi Rowan. Semakin lama, suara musik semakin kencang, hingga tiba-tiba obor mulai mati dengan sendirinya karena terlalu gelap. Rowan tidak bisa melihat apa-apa. Ia menunggu dengan was-was apa yang akan terjadi padanya. Bet, panggil Rowan ketika ia mulai merasakan hembusan nafas di bagian perutnya. Tiba-tiba sesuatu yang basah mulai menyentuh perut Rowan. Sesuatu itu seperti lidah yang panjang dan besar, dan ketika lidah itu mulai menjilati perutnya terasa panas, lalu kemudian berangsur-angsur dingin. Tapi anehnya, saat itu terjadi, Rowan seakan tidak bisa menggerakkan badan. Dia hanya bisa merasakan lidah itu terus menjilati perutnya. Mendadak Rowan merasa sangat mual. Tanpa sempat menahannya, ia pun muntah. Lamat-lamat ia masih mendengar suara alat musik. Saat penglihatannya mulai berkunang-kunang, Rowan ambruk. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri. Namun yang pasti, pada saat ia terbangun, Rowan merasa tubuhnya terasa ringan dan segar, jauh lebih segar dari sebelumnya. Robert duduk di sampingnya sambil minum. Bagaimana rasanya? Tanya Robert. Ini aneh, tapi tubuhku rasanya sangat ringan dan segar, jawab Rowan. Robert mengangguk. Bagus, besok berarti kita lanjutkan ritualnya. Hah, masih ada lagi? Tanya Rowan. Ya, dia sudah mengatakannya padamu kan? Ujar Robert balik bertanya. Rowan mengangguk. Keesokan harinya, Robert terlihat sibuk untuk mempersiapkan ritual kedua. Bet, malam ini untuk apa lagi tujuan ritualnya? Tanya Rowan. Nanti dia akan memberitahumu. Kau hanya perlu mengikuti arahannya. Apakah ritualnya akan sama seperti sebelumnya? Tanya Rowan lagi. Robert menggeleng. Setiap ritual itu berbeda-beda,
Tapi kalau kau ragu, masih belum terlambat untuk berhenti. Ah, tidak, Bet. Aku akan melanjutkannya. Malam itu, hanya Rowan dan Lacabuto yang melakukan ritualnya, sementara Robert menunggu di dalam rumah. Saat ritual itu dimulai, angin dingin berhembus kencang. Suara dedaunan riuh bergemerisik di halaman. Rowan menggigil kedinginan setelah tubuhnya diguyur air oleh Lacabuto. Bau amis yang sangat menyengat seketika tercium, diikuti pandangan Rowan yang mulai berkunang-kunang. Tetap buka matamu dan katakan apa yang kamu lihat, perintah Lacabuto. Tubuh Rowan semakin menggigil, bukan hanya karena kedinginan, tetapi juga dipicu oleh rasa takut setelah ia melihat barisan makhluk halus dengan berbagai macam wujud mengerikan mengelilingi dirinya dan juga Lacabuto. Rowan kembali ambruk, dan kali ini saat ia terbangun ternyata hari sudah siang. Ketika ia keluar dari rumah, terlihat Robert sedang menyiapkan keperluan ritual selanjutnya. Bambu kuning dipasang menyerupai pagar pembatas, dan di bagian atasnya diberikan semacam tali yang terbuat dari anyaman akar-akar kecil. Menjelang malam, mereka kembali mengenakan pakaian seperti yang dikenakan pada malam sebelumnya, namun kali ini tanpa alat musik. Sekarang giliranku, biar aku yang akan menuntunnya, ujar Robert pada Lacabuto. Baiklah, kembalilah sebelum matahari terbit, ujar Lacabuto. Robert mengangguk. Rowan, ini adalah batas antara dunia kita dan dunia mereka. Saat kita melewati batas ini, berarti kita sudah masuk ke dunia mereka. Dan tugasmu di sini adalah untuk mencari makhluk yang mau bersekutu denganmu, ujar Robert. Tapi Bet, itu tidak mudah. Ya, maka dari itu, ritual ini dilakukan di akhir. Kau tentu tahu, semua dukun yang kuat pasti memiliki pendamping yang kuat juga. Jadi kau harus mencari sekutu yang paling kuat di sini. Tapi apa mungkin aku bisa mengalahkan mereka, Bet? Tanya Rowan. Apa kau masih tidak sadar? Kalau kemampuanmu sekarang sudah hampir sama denganku, Lacabuto sudah menurunkan sebagian ilmunya untukmu, ujar Robert, hingga membuat Rowan langsung kaget. Ayo, tunggu apa lagi? Tanya Robert saat melihat Rowan masih berdiri mematung. Hembusan angin dingin terasa kuat menghantam tubuh keduanya. Saat mereka sudah melewati pembatas, nafas Rowan terdengar tak beraturan kala ia mulai melihat ratusan makhluk dengan wujud mengerikan di hadapannya. Jangan yang ini, mereka bukan yang terkuat, ujar Robert. Bagaimana caranya supaya aku bisa tahu mana yang kuat dan mana yang tidak, Bet? Bagiku mereka sama saja, wujudnya saja seperti itu, tanya Rowan. Tenang saja, nanti akan aku beritahu, ujar Robert sambil terus melangkah melewati makhluk-makhluk itu. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Robert menghentikan langkah. Kau lihat yang di sana itu, Han? Tanya Robert menunjuk ke arah depan. Di sana terlihat makhluk bertubuh besar berkepala botak dengan 2 tanduk tajam di kepalanya. Kau yakin dia yang paling kuat? Tanya Rowan karena ia ragu melihat makhluk itu yang wujudnya biasa-biasa saja. Robert mengangguk. Rowan pun langsung maju untuk menyerang, namun makhluk tersebut bisa bergerak dengan sangat cepat. Robert tersenyum menatap Rowan yang masih berusaha menyerang sosok itu. Berkali-kali Rowan gagal, bahkan ia sempat terluka karena sosok itu. Untung Robert membantunya di waktu yang tepat. Tusuk dengan ini, ujar Robert seraya memberikan mata tombak pada Rowan. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya dengan tekad yang kuat, Rowan berhasil melukai sosok itu. Setelah terluka, makhluk tersebut menjadi lemah, dan itulah kesempatan Rowan untuk menjinakkannya. Kau harus tetap hati-hati, karena yang ini bukan seperti punyaku. Sewaktu-waktu saat dia sudah pulih, ada kemungkinan dia akan membalas dendam. Sebaiknya sebelum itu terjadi, kau harus mengikatnya agar dia bisa menjadi budakmu selamanya, ujar Robert memperingati. Rowan terbangun dengan tubuh yang sangat lelah. Di dekatnya terlihat Lacabuto sedang membalurkan ramuan obat pada tubuhnya. Robert kemana, Mang? Tanya Rowan pelan. Ke sungai, memancing ikan, jawab Lacabuto. Rowan berusaha untuk duduk, namun seluruh tubuhnya benar-benar terasa sakit dan pegal. Kau tak ingat semalam kau pulang digendong oleh Robert? Tanya Lacabuto. Rowan menggeleng. Istirahatlah, makhluk yang kau jinakan semalam itu bukanlah makhluk sembarangan. Robert memang gila menyuruhmu untuk menaklukkan makhluk itu. Untung saja kau tidak mati, ujar Lacabuto diakhiri dengan tawa mengejek. Mang, ya, kira-kira kapan aku bisa membalaskan dendamku? Tanya Rowan. Pulihkan dulu keadaanmu. Kalau memang sudah pulih, lakukanlah.
Aku dan Robert pasti akan membantumu. Rowan mengangguk. Ia hanya perlu menunggu beberapa hari lagi untuk itu. Robert pulang sambil menenteng beberapa ekor ikan sanggang di tangannya. Terlihat di halaman rumah, Laca Buto sedang memberi makan seekor monyet besar yang tampak sangat jinak itu. Rowan sudah bangun, Mang? Tanya Robert. Ya, dia mencarimu tadi. Padahal aku tidak membawa botol susunya. Ujar Robert sembari tertawa. Bet, ya, jangan terlalu keras pada anak itu. Iya, Mang, aku paham. Aku hanya sekedar ingin mengajarkan supaya dia tidak lagi manja. Laca Buto mengangguk, lalu ia beranjak dan mengambil ikan yang Robert bawa. Sebagian mau ku rebus, ujar Laca Buto. Kalau begitu direbus semua saja, Mang, kata Robert. Kau merajuk, Tanya Laca Buto diiringi tawa mengejek. Sejak kapan pula aku merajukannya gara-gara ikan? Maksudku begini, Mang. Ikan ini kan banyak tulangnya. Kalau dibakar itu kurang cocok. Digoreng pun tidak ada minyak. Jadi lebih baik direbus saja, ujar Robert. Ya sudah kalau begitu. Semua ikannya akan aku rebus, ujar Laca Buto. Oh iya, Bet. Tolong ambilkan serai di belakang rumah itu. Lanjut Laca Buto. Robert tak menjawab. Ia lantas meletakkan pancingannya lebih dulu. Bet, kau tidak dengar? Tanya Laca Buto dengan suara lebih keras. Iya, Mang, aku dengar, jawab Robert lalu bergegas mengambil serai. Setelah memberikan serai kepada Laca Buto, Robert pun memutuskan untuk mandi. Bet, tolong buatkan aku minuman, ujar Wan sambil beringis. Kau buatlah sendiri, Wan. Aku sedang tidak ingin jadi pembantumu, kata Robert seraya membaringkan tubuhnya di lantai. Kau kan kakakku, Bet. Ya, tapi kau akan punya kaki dan tangan sendiri. Lagi pula kata Amang tadi, kau sudah bisa bangun, ujar Robert sembari menutup wajahnya dengan kain sarung milik Laca Buto. Bagaimana bisa seorang kakak menyuruh adiknya melakukan hal berbahaya seperti itu? Apakah kakak sudah tidak sayang padaku lagi? Kata Rowan dengan nada sedih. Mana orangnya yang mengatakan membuat minuman itu berbahaya, ujar Robert emosi. Tapi ini bukan masalah minuman. Ini tentang makhluk yang semalam itu. Ya sudah, kau mau minum apa? Biar aku buatkan, ujar Robert. Akhirnya Rowan tersenyum, ia merasa menang. Tidak lama kemudian, Robert pun kembali lagi dengan membawa segelas kopi panas. Ia meletakkan gelas itu di dekat Rowan. Rowan langsung mengambil gelas kopinya dan menyesap kopi panas tersebut. Kopinya pahit, tidak kau kasih gula ya? Tanya Rowan. Memang tidak aku kasih gula, jawab Robert. Tolong tambahkan gulanya, Bet. Kau ambil sendiri. Lagi pula tadi kau sendiri yang tidak minta supaya kopinya ditambah gula. Ini gulanya. Robert pun kalau minum kopi biasanya juga pakai gula, ujar Laca Buto seraya memberikan wadah gula pada Rowan. Ayo, Bet, siapkan makanannya, suruh Laca Buto pada Robert yang baru saja merebahkan tubuh. Robert menurut. Ia lantas bangun lalu berjalan ke dapur untuk mempersiapkan makanan. 3 piring nasi panas dan sepanci ikan rebus terhidang. Robert, Rowan, dan Laca Buto pun makan dengan lahapnya. 4 hari berlalu, keadaan Rowan sudah pulih sepenuhnya dan malam itu ia berencana untuk menuntaskan dendamnya pada si dukun perempuan. Robert dan Laca Buto juga berada di dekatnya. Mereka membantu Rowan untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Rowan mengenakan pakaian serba hitam. Ia duduk di depan wadah berisi bara api yang secara berkala ditaburi dengan kemenyan. Aroma asap kemenyan memenuhi ruangan itu. Namun, meski begitu, mereka bertiga sepertinya tidak terganggu sama sekali. Alunan mantra terdengar dari mulut Rowan. Seiring dengan lantunan mantra itu, angin kencang berembus di dalam ruangan tersebut. Sebelum melakukan ritual santet, Rowan terlebih dulu disuruh untuk melakukan ritual pengikat antara dirinya dan juga makhluk itu agar makhluk tersebut tidak mengkhianatinya. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Rowan pun melanjutkan ritual ke tahap berikutnya. Rowan kembali melakukan mantra dan kali ini suaranya terdengar pelan. Laca Buto dan Robert mulai fokus mengikuti alunan mantra tersebut. Rowan melukai tangannya sendiri, lalu darah dari lukanya tersebut ia teteskan ke atas bara api. Robert yang melihat cara ritual Rowan yang berbeda lantas mengerutkan alis. Laca Buto mengisyaratkan agar Robert tidak membahas perbedaan itu. Robert pun akhirnya menurut.
Sesaat setelahnya, Robert merasa kekuatan yang sangat besar hadir di antara mereka. Suara makhluk peliharaan Laca Buto yang berada di luar rumah terdengar riuh tanpa henti. Tidak lama kemudian, Rowan tampak tersenyum, namun matanya masih terpejam. Angin kencang bertiup. Tiba-tiba saja Rowan tertawa. Tawanya terdengar sangat puas. Selesai. Aku berhasil, Bet. Aku berhasil, Mang. Ujar Rowan. Robert menatap sendu ke arah Rowan yang terlihat bahagia. Dukun, dukun perempuan itu sudah mati. Ujar Rowan puas. Rowan, panggil aja Buto. Ya, Mang. Kalau nanti aku mati, apakah kau mau kalau semua ilmuku kuturunkan kepadamu? Tanya Laca Buto. Aku mau, Mang. Aku mau, jawab Rowan tanpa pikir panjang. Mendengar jawaban Rowan itu, Robert hanya bisa menghela nafas panjang. Hari itu, Robert dan Rowan berencana akan pulang, namun Robert akan menemani Rowan pulang ke kampung halamannya terlebih dulu. Rowan tidak terkejut saat beberapa orang memberitahukannya tentang kematian sang ayah. Rowan menangis sesenggukan di dalam rumah. Bet, aku rasanya tidak sanggup untuk tetap tinggal di rumah ini, ujar Rowan di sela tangisannya. Lalu kamu apa? Tanya Robert yang saat itu sedang duduk di depan pintu. Aku ingin ikut tinggal di rumahmu, Bet, jawab Rowan. Tidak, kau terlalu merepotkan. Tapi Bet, kita ini kan adik kakak. Aku bersumpah, aku akan membantu semua pekerjaanmu. Aku tidak akan malas-malasan. Aku berjanji, Bet. Betul, kau akan membantu semua pekerjaanku? Tanya Robert. Dengan cepat Rowan mengangguk mengiyakan. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau kau malas-malasan, aku tidak akan segan-segan untuk mengusirmu dari rumahku. Faham? Ya, baik, Bet, aku faham. Ya sudah, kemasi barang-barangmu. Kita pulang sekarang, ujar Robert kemudian. 2 minggu pun berlalu. Besar sekali kandang yang mau kau buat, Bet? Tanya Rowan saat melihat patok kayu yang Robert tancapkan di 4 sudut rumah. Ya, rencananya aku ingin memelihara 10 ekor babi. Lumayan untuk tambah-tambahan. Lagi pula, kau kan ada untuk membantuku, ujar Robert. Jadi berarti kau akan berhenti membuat badan perahu dan mencari madu di hutan? Siapa bilang aku akan berhenti melakukan pekerjaan itu? Loh, jadi membuat badan perahu itu hasilnya lumayan. Menjual madu juga hasilnya lumayan. Ditambah lagi kalau ternak babi kita berhasil, kita akan menghasilkan cukup banyak uang, Wan. Tapi kita ini cuma berdua, Bet. Ternak babi ini saja juga sudah cukup untuk menyambung hidup kita, ujar Wan. Memangnya kau tidak ingin berkeluarga, ha? Tanya Robert. Maksudmu, Bet? Ya memangnya kau akan tetap membujang sampai tua? Apa kau tidak ingin punya istri dan anak-anak? Oh, kau sendiri masih membujang. Berarti kau akan mengikuti jejakku? Baiklah, kalau begitu, mari kita membujang sampai ketua, ujar Robert. Bukan begitu maksudku. Kurasa suatu saat nanti aku pun ingin menikah, Bet. Tapi sebelum itu, aku ingin terlebih dulu melupakan semua kenangan tentang mantanku, supaya aku tidak menyakiti calon istriku hanya karena aku yang belum benar-benar melupakan mantanku itu di masa depan nanti. Bagus kalau begitu. Kau sendiri bagaimana, Bet? Kau tak perlu membahas kehidupanku. Malam itu, Robert dan Rowan terlihat sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Mereka membahas tentang kandang babi yang akan mereka bangun. Aku juga ingin berencana memelihara ayam lagi, Wan, ujar Robert. Kau ini kebanyakan rencana sih, Bet. Kandang babi saja belum selesai. Besok-besok apa lagi rencanamu? Apa lagi ya? Bet, kau lihat itu, Bet? Tanya Rowan sambil menunjuk ke arah cahaya merah seperti bola api yang melayang mendekat ke arah rumah. Robert tak menjawab, namun ia memperhatikan cahaya merah tersebut sambil merapalkan mantra. Tidak lama kemudian, cahaya merah itu tampak memudar lalu kemudian menghilang. Apa itu tadi pesan? Tanya Rowan. Ya, kurasa masalahmu belum benar-benar berakhir, Wan, ujar Robert. Rowan pun terdiam. Sudah masuk, tidak perlu terlalu difikirkan, kata Robert. Robert, panggil seseorang dari luar rumah. Robert yang pada saat itu sudah tertidur langsung terbangun kala mendengar namanya dipanggil. Saat ia keluar dari kamarnya, ternyata pintu rumah sudah dibukakan oleh Rowan. Orang ini memaksa masuk, Bet. Kau punya hutang kah? Ujar Rowan. Tanpa menjawab pertanyaan Rowan, Robert lantas mempersilahkan Lali untuk masuk ke dalam rumah. Kenapa, Li? Tanya Robert. Amai kau kena racun, Bet. Robert mengerutkan alisnya. Kau naik apa tadi kemari? Tanya Robert. Naik jis. Ayo, sudah, kita pergi ke rumahmu sekarang, ujar Robert. Rowan, kau ikut atau tinggal di sini? Tanya Robert pada Rowan.
Aku ikutlah. Dengan tergesa-gesa, Robert mempersiapkan barang bawahnya. Setelah selesai, ia langsung berlari keluar rumah. Kunci pintunya mana, Bet? Tanya Rowan. Sudah, tidak usah dikunci. Singkat cerita, mereka bertiga kemudian sampai di rumah Lali. Rumahnya besar, halamannya pun luas. Maklumlah, orang tua Lali memang bisa dibilang orang kaya di desanya. Robert melihat Amaseta terbaring lebah. Tanpa berlama-lama lagi, Robert lantas mengeluarkan minyak penawar racun tersebut. Minyak itu dicampurkannya ke dalam segelas air, lalu air itu diminumkan pada Amaseta. Untuk sementara, jangan makan yang gatal-gatal dulu. Setidaknya sampai 40 hari, ujar Robert. Baik, Bet. Kami akan menjaga makanan beliau, ujar Lali cepat. Kenanya di mana ini, Li? Tanya Robert. Di warung, Bet. Robert menghela nafas panjang. Ya, di sana masih ada beberapa orang yang memelihara minyak racun, dan pada bulan-bulan tertentu minyak racun itu harus diberikan tumbal yang berupa nyawa manusia. Kalau sampai terlambat memberikan tumbal, maka nyawa anggota keluarga si pemiliklah yang akan diambilnya. Baiklah kalau begitu, kami pamit pulang dulu, Li, ujar Robert. Robert, dia ini siapa, Bet? Tanya Inai Lali sambil menunjuk ke arah Rowan. Wah, ini Rowan teh, dia adikku, jawab Robert. Terima kasih banyak ya, Bet. Untung kami tidak terlambat, ujar Lali menimpali. Robert mengangguk, bibirnya tersenyum tipis. Hari itu, Robert dan Rowan memulai pekerjaan mereka untuk membuat kandang babi, hingga tiba-tiba Rowan hampir terjatuh saat sedang memasang atap kandang tersebut. Namun, untung saja ia sempat berpegangan. Kenapa, Wan? Tanya Robert saat Rowan sudah turun. Aku melihat Amang Barijan terbaring dengan keadaan lemah, Bet. Itu pertanda, Wan. Sebaiknya kita cepat menemuinya, ujar Robert. Hari itu juga mereka berdua berangkat menuju kediaman Laca Buto. Sepanjang perjalanan, keduanya hanya diam saja, tak ada percakapan sedikit pun di antara mereka berdua. Singkat cerita, pada tengah malam mereka pun sampai di rumah Laca Buto. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah itu tadi, mereka melihat banyak sekali makhluk berjejer seakan sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Saat pintu rumah dibuka, terlihatlah Laca Buto yang sudah terbaring di tengah-tengah rumahnya. Robert langsung mengangkat tubuh renta itu ke atas kasur tipis yang ada di rumah tersebut. Rowan mana, Bet? Tanya Laca Buto. Aku di sini, Mang, ujar Rowan seraya memegang tangan Laca Buto. Waktuku sudah tidak banyak, Rowan. Waktu itu kau sudah berjanji untuk mewarisi semua ilmu kajianku. Sekaranglah waktunya agar aku bisa pergi dengan tenang, ujar Laca Buto terbata-bata. Iya, Mang, apa yang harus aku lakukan? Tanya Rowan. Robert, panggil Laca Buto. Bersiap, lawan. Aku akan mengeluarkan benda itu. Saat sudah keluar, hanya kau yang boleh mengambilnya, dan itu harus dengan mulutmu. Setelah itu langsung ditelan, ujar Robert. Benda keluar dari mana? Tanya Rowan kebingungan. Dari mulutnya, ujar Robert. Lalu ia menempelkan telapak tangannya ke arah perut Laca Buto. Lalu Robert mengusap perut Laca Buto secara pelan berulang-ulang kali. Namun meskipun usapan itu terlihat pelan dan tidak mengeluarkan tenaga, tapi wajah dan tangan Robert banyak sekali mengeluarkan keringat. Belum hilang kebingungannya, tiba-tiba Laca Buto menganga, dan seiring terbukanya mulut Laca Buto, aroma bangkai menyengat tercium dari mulutnya. Cepat ambil, perintah Robert. Ragu-ragu, Rowan mendekatkan mulutnya ke arah mulut Laca Buto. Namun saat ia hendak membuka mulutnya, Rowan tiba-tiba mundur. Aku tidak bisa, Bet. Mulutnya bau, ujar Rowan. Bangsat, aku sudah tidak kuat menanya. Cepat ambil, bentak Robert yang membuat Rowan mau tak mau akhirnya terpaksa mau untuk mengambil benda itu. Gluk. Akhirnya benda berbau busuk itu berpindah ke dalam tubuh Rowan. Tubuh Laca Buto mengejang, dan tidak lama kemudian lelaki tua bertubuh kurus dengan tato di sekujur badannya itu pun meninggal dunia. Rowan disuruh untuk mandi di bawah tubuh jenazah Laca Buto untuk menyalin ilmu. Dan singkatnya, setelah menguburkan lelaki itu, mereka berdua pun pulang. Setelah pulang, Rowan mendadak jatuh sakit. Ia bahkan tidak mau makan karena masih terbayang-bayang benda berbau busuk yang keluar dari mulut Laca Buto yang ia telan. Sebenarnya
Benda apa itu, Bet? Tanya Rowan malam itu. Untalan. Itu adalah untalan. Aku juga tidak tahu pasti itu terbuat dari apa. Aku hanya pernah diberitahu cara mengeluarkannya. Tapi menurutku, benda itu merupakan salah satu sumber kekuatan yang Liao punya. Liao kebal dan kuat, serta bisa memerintah makhluk alam lain. Mungkin salah satunya karena benda itu, ujar Robert. Liao adalah sebutan untuk orang yang sudah meninggal. Liao sama halnya dengan kata almarhum. Jadi sekarang, apa aku juga bisa sekuat Liao? Tanya Rowan. Kurasa iya. Lalu, apa aku juga bisa memerintah peliharaan Liao? Mungkin. Aku ingin mencobanya, Bet. Sudahlah, nanti saja. Kau masih sakit, ujar Robert seraya beranjak dari duduknya dan berjalan meninggalkan Rowan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Akhirnya Rowan berhasil mewarisi ilmu dari Lacabuto. Wow, jadi Lacabuto ini adalah sebelumnya adalah guru daripada Robert ya, yang mana akhirnya Rowan mewarisi seluruh ilmu dari Lacabuto. Wow, jadi menyalin ilmu itu pada saat Lacabuto jenazahnya dimandikan, di situ masuk ke dalam kolongnya ya, jadi ikut airnya turun di situ, itu disebut dengan menyalin ilmu. Jadi akhirnya Rowan bisa lebih hebat daripada Robert karena ilmu Lacabuto semuanya turun kepada Rowan. Makin menarik aja nih, dan saya berharap akan ada kisah kelanjutannya ya tentang Robert dan Rowan ini, dan bagaimana akhirnya Rowan berhasil membalaskan dendamnya nih terhadap dukun santet yang sudah menyerang dan membunuh ayah dan ibunya. Jadi dukun santet ini perempuan yang dilawan, yang mana dia merupakan murid seperguruan ayahnya. Jadi sama-sama dulu berguru. Perempuannya ini suka sama ayahnya, tapi ternyata ayahnya lebih memilih wanita lain, yang mana wanita itu adalah inai atau ibu daripada Rowan. Di sini luar biasa sekali. Makin menarik aja. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi Om Ras ya kisah Robertnya ya, karena ini salah satu favorit saya nih, jujur ya. Kisah Robert ini adalah salah satu favorit saya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu kisah Robert bagaimana, untuk awal kemunculannya Robert bisa mengunjungi Ilo Entry ya, karena di sana Robert dari awal, dari kecilnya Robert sampai dengan dewasa itu ada di sana. Ada 3 episode di Ilo Entry. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, bisa berkunjung ke channel Ilo Entry. Dan sekali lagi semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.